Ajudan Jenderal Sudirman ini dibunuh dengan keji. Siapa mantan Ajudan Jenderal Sudirman yang dibunuh dengan keji itu? Dia adalah Raden Suprapto. Ia Jenderal Suprapto pernah jadi pengawal Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI pertama. Suprapto sudah jadi pengawal Jenderal Sudirman sejak Panglima Besar itu masih berpangkat kolonel. Bahkan, ikut bertempur di Ambarawa bersama Sudirman di zaman Perang Kemerdekaan, ketika diculik untuk kemudian dibunuh komplotan Gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Suprapto masih menyandang pangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Kemudian pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Letjen saat dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketika itu, Suprapto sedang menjabat sebagai salah seorang Deputi Menteri Panglima Angkatan Darat. Mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiyarso Suroyo, pasukan penculik Mayor Jenderal Suprapto. Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat dibagi dalam 2 regu masing-masing dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman dan Sersan 2 Sukiman. Pasukan penculik tersebut diberi nama pasukan Pasopati, di bawah pimpinan Letnan 1 Dul Arif dari Resimen Cakrabirawa. Mereka bergerak dari Lubang Buaya sekitar pukul 3 dini hari. Sementara itu, mengutip buku, Pengkhianatan G30 SPKI, yang disusun Arswendo Atmowiloto. Begitu tiba di sasaran yakni rumah Maijen Suprapto, Serka Sulaiman bersama dengan gerombolannya menyerbu ke dalam rumah. Segala sudut rumah dikuasai, jalan di luar diamankan, gerombolan yang berada di depan sudah sampai di kamar tamu. Kamar yang lain di bawah pengawasan juga. Mendengar suara gaduh, Jenderal Suprapto bangun, lalu ia menanyakan siapa yang berada di luar. Cakra, Jenderal, terdengar suara dari luar. Mendengar jawaban itu, Jenderal Suprapto memandang istrinya Bu Prapto. Cakrabirawa adalah pasukan pengawal pribadi Presiden. Jenderal Suprapto bersama Bu Prapto menuju ke teras depan. Membuka pintu, Serka Sulaiman dan gerombolan sudah menodongkan senapan terkokang. Situasi gawat, Jenderal, Bapak Presiden menunggu di istana, kata Serka Sulaiman. Jenderal Suprapto mengangguk. Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan berpakaian, kata Jenderal Suprapto. Serka Sulaiman mendadak berteriak dengan kasar sambil mengangkat senapannya. Tak usah Jenderal, kata Serka Sulaiman dengan kasar. Bu Prapto cemas mendengar suara berteriak begitu kerasnya. Baju tidur warna pucat tanpa terasa dipegang erat. Ketika akan berjalan keluar mendekati suaminya, seseorang menodongkan senapannya. Senapan yang siap ditarik pelatuknya diarahkan ke Ibu Prapto. Masuk, kata salah seorang anggota penculik. Bu Prapto surut, tapi tidak melangkah masuk. Bertahan di pintu, walau senapan terkokang tertuju ke arahnya. Dari balik kacamata terlihat Pak Prapto. Suami, bapak anak-anaknya, dibentak dengan kasar dan digiring keluar. Bu Prapto segera mendekati tempat telepon. Tak dihiraukan ancaman senjata yang tertuju ke arahnya. Akan tetapi gagang telepon itu telah dikuasai seseorang berseragam cakra. Bahkan kabelnya telah disentakkan hingga putus. Masuk, teriak salah seorang yang berpakaian Cakrabirawa. Bu Prapto masuk ruang kerja. Dari jendela, dengan debaran yang makin keras, dibukanya sedikit pintu jendela. Apa yang dilihatnya benar-benar meremukkan hatinya. Pak Prapto hanya dengan baju dan kain sarung disodok keras agar segera mengikuti gerombolan. Pak Prapto sempat menoleh, menatap ke dalam rumahnya, ke pintu rumah yang masih terbuka, ke arah jendela kamar kerja yang terbuka sedikit. Jangan buang waktu Jenderal, teriak Serka Sulaiman. Dan Bu Prapto pun melihat bayangan suaminya ditelan gelap. Ditelan bising suara kendaraan mengaum. Arif yang masih berusia 5 tahun terbangun. Melihat truk berlalu. Di kamar kerja, Bu Prapto menggigil. Pandangannya tertuju ke kertas yang tadi dicoret-coret suaminya. Kertas yang dikira gambar kuburan. Nuraninya terguncang. Kalau tadi ingin menelepon ke rumah Jenderal S. Parman, kini ganti dicobanya menulis surat. Surat itu belum selesai ditulis ketika Bu Haryono datang dengan wajah yang syarat oleh duka melaporkan hal yang sama bahwa suaminya telah diculik dan ditembak. Sejarah pun mencatat, di Lubang Buaya yang jadi basis komplotan penculik, Maijen Suprapto dibunuh bersama dengan Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Letu Pierre Tendean yang dibawa komplotan penculik dalam keadaan hidup.
Suprapto.